إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita saling meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam sebuah pepatah Arab menyatakan salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan manusia itu terletak dalam penjagaan lisannya. Pepatah ini mengingatkan sedemikian kuat hubungan antara keselamatan seseorang dengan kemampuan menjaga lisannya. Dalam kaitan ini, Al-Allama As-Sayyid Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad dalam kitab beliau yang berjudul Risalatul Muawanah wal Mudaharah wal Muwarazah menasihatkan ada 7 nasihat menjaga lisan, yaitu yang pertama, wa iyyaka wal hawda fiha la yu'nika. Hendaklah engkau tidak melibatkan diri dalam hal-hal yang tidak ada gunanya. Bergaul adalah hal yang baik dan dianjurkan, tetapi dalam pergaulan harus dihindari hal-hal yang tak ada gunanya dan apalagi mendatangkan mudarat seperti ghibah atau menggunjing. Mencampuri urusan orang lain yang jelas-jelas bukan kewenangan kita juga termasuk hal-hal yang semestinya dihindari, sebab tidak jarang menimbulkan ketidaksenangan dari pihak yang merasa dilangkahi atau dicampuri urusannya. Kadang-kadang kita menerima curhat dari seseorang. Kita tentu saja boleh memberikan masukan-masukan agar permasalahan yang dihadapi dapat terselesaikan. Tetapi kita harus sadar sejauh mana kita boleh memberikan masukan agar tidak terlalu jauh masuk ke wilayah orang lain. Hal seperti ini bisa menimbulkan masalah baru jika ada pihak-pihak yang merasa telah diganggu wilayah kewenangannya. Kemudian yang kedua, wa iyyaka wa iktsaral halfi billah wa la tahlif bihi ta'ala illa shadiqan 'indal hajah. Janganlah sering-sering bersumpah demi Allah, dan jangan bersumpah demi namanya kecuali memang benar-benar mendesak. Sering menyebut nama Allah tentu saja baik sebab merupakan zikir, tetapi jika penyebutannya merupakan sumpah yang bersifat main-main, hal ini tentu saja tidak baik. Sumpah dengan nama Allah dapat dibenarkan jika bersifat sungguh-sungguh. Imam Al-Haris Al-Muhasibi dalam kitabnya yang berjudul Risalatul Mustarsyidin mengingatkan kita untuk tidak sering-sering bersumpah sebagaimana kutipan tersebut. Wala tukthirul aiman wa in kunta shadiqan, yang artinya dan janganlah sering bersumpah meskipun itu benar. Jadi sekalipun kita jujur dalam posisi benar, janganlah kita mengobrol sumpah apalagi disertai dengan ucapan wallahi.
namun dalam keadaan penting atau mendesak seperti dalam proses hukum di pengadilan, bersumpah itu dibenarkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, wahdharil kadhib wa bi jami'il wa'ati fa innahu munaqisun lil iman. Hindarilah segala macam kebohongan sebab hal itu berlawanan dengan iman. Secara umum berbohong adalah dosa kecuali dalam keadaan terpaksa demi kemaslahatan bersama yang lebih luas. Artinya sebagian besar kebohongan adalah haram sehingga sebanyak mungkin harus dihindari. Sudah banyak terbukti kebohongan sebetulnya tidak hanya merugikan diri sendiri tetapi juga kepada orang lain yang mempercayainya. Kekecewaan bisa timbul akibat kebohongan berupa fitnah yang terbesar dan dipercayai masyarakat. Tidak jarang terjadi kerusuhan dalam masyarakat bermula dari maraknya kabar bohong atau hoax. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa kebohongan merupakan salah satu tanda orang munafik. Sebagaimana hadis, ayatul munafiki thalathun, idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Yang artinya pertanda orang munafik itu ada 3. Apabila berbicara dia bohong, apabila berjanji mengingkari janjinya, dan apabila dipercaya ia telah berbuat khianat. Hadis riwayat Bukhari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang keempat, wal ghibata wan namimata wa iktsara minal muzah. Jauhkan dirimu dari pergunjingan dan fitnahan serta bercanda yang secara berlebihan. Menggunjing, memfitnah dan bercanda yang kelewatan adalah tidak baik. Seorang muslim hendaklah selalu berusaha menghindari ketiga hal ini karena berpotensi besar menimbulkan ketidaknyamanan dan bahkan permusuhan. Dalam Islam, menggunjing diibaratkan memakan bangkai saudara sendiri yang telah mati. Fitnah sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran adalah lebih kejam daripada pembunuhan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal fitnatu asyaddu minal qatl." Yang artinya fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Al-Baqarah ayat 91. Demikian pula bercanda yang keterlaluan atau kelewat batas tidak hanya sia-sia tetapi juga bisa membuat orang lain marah karena merasa tersinggung. Kemudian yang kelima, wajtanib sairal kalamil qabih. Hindarilah setiap ucapan yang keji. Berbicara kepada orang lain adalah satu cara berkomunikasi dalam kerangka silaturahim. Hal ini tentu saja baik. Tetapi jika dalam pembicaraan itu mengandung ucapan-ucapan yang keji, sudah pasti tidak baik sebab Islam justru menganjurkan supaya tidak berbicara yang baik. Oleh karena itu, ucapan-ucapan keji seperti berkata kotor, hujatan-hujatan dan menggunakan kata-kata yang kotor harus dihindari sebanyak mungkin demi kerukunan dan perdamaian bersama. Hal ini berlaku untuk semua pihak karena pada dasarnya persoalan kerukunan dan perdamaian menjadi tanggung jawab bersama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang keenam, wamsik an radiil kalam kama yumsik an madhmum. Jagalah lisanmu dari ucapan yang kurang baik apalagi yang tercela. Ucapan yang kurang baik apalagi yang tercela itu harus dihindari sebanyak mungkin. Contoh dari ucapan yang kurang baik adalah penggunaan kata-kata yang menghina atau merendahkan orang lain, atau ungkapan-ungkapan yang menampakkan kesombongan baik di mata manusia apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk menghindari hal ini, sebaiknya kita membiasakan diri bertawadhu atau rendah hati kapanpun dan dimanapun kita berada. Kebiasaan yang baik seperti itu akan lebih menjamin keselamatan dan nama baik kita baik di hadapan manusia maupun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di akhirat pun kita akan selamat dari ancaman api neraka karena neraka adalah tempat yang sesuai bagi orang-orang yang sombong. Kemudian yang terakhir, wa tafakkar fi ma taqulu qabla an taqula fa in kana khairan faqul wa illa fasmut. Pikirkanlah baik-baik apa yang akan Anda ucapkan sebelumnya. Jika itu baik menurut Anda, maka katakanlah. Apabila tidak, maka diamlah. Sebuah pepatah berbunyi, pikir dahulu pendapatan sesuai
sesuai kemudian tak berguna. Pepatah ini sejalan dengan apa yang dinasihatkan oleh Al-Alama Sayyid Abdullah bin Muhammad Al-Haddad di atas. Jadi pada prinsipnya kita tidak boleh gerusa-gerusu dalam berucap atau mengucapkan sesuatu tanpa mempertimbangkan tentang manfaat dan madaratnya. Harus pula kita pertimbangkan sebelumnya tentang dampak atau risiko terhadap diri sendiri atau orang lain dari apa yang kita ucapkan. Sekiranya tidak ada manfaat, bahkan membawa madarat baik bagi diri kita maupun orang lain, maka sebaiknya kita urungkan niat kita untuk mengatakan sesuatu tersebut. Sikap memilih diam demi menjaga semua pihak seperti ini sangat berharga, karena diam adalah emas sebagaimana kata pepatah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikianlah ketujuh adab menjaga lisan, sebagaimana nasihat Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad yang patut kita perhatikan baik-baik. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang mendapat rahmat dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dapat melaksanakan ketujuh adab tersebut dengan sebaik-baiknya. Dengan cara ini insyaallah lisan kita akan terjaga dari hal-hal yang dapat mengancam keselamatan kita baik di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim, malikum barur raufur rahim. Allahumma salli wa sallim wa Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala wa dharul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم كما باركت على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.